Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ngantuk. Ibu-ibu semangat. Bapak-bapak mah pada bengong, ngelamun, ngantuk kayaknya. Mohon maaf kepada bapak-bapak yang duduk di belakang, kalau bisa ke depan aja Pak. Ya dipenuhin di sini biar dipandangnya enak. Ya Pak, mohon maaf ya Pak. Tidak pakai jengat kata ibu-ibu. Bu, boleh saya pantun? Boleh. Bapak-bapak, boleh saya pantun? Boleh. Rokok Samsu bungkusnya kuning, di sampingnya rokok Sriwidari. Kalau ada ibu-ibu yang tidak jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Emang begini Kiai, kalau ngaji ngadepin ibu-ibu modelnya kayak begini nih. Jawab salam yang kompak, yang lukas, yang tegas. Saya teringat dengan hadis Rasul, idza sallamal muslimu ala muslim faradat alaihi salat alaihi malaikatu sab'ina marrah fa illam yarudda rudda manhum summa yal'anunahu sab'ina marrah. Apabila seseorang membaca salam, akhir kemudian kita menjawab, maka malaikat akan memintakan rahmat sebanyak 70 kali. Amin. Dan apabila seseorang membaca salam, akhir kemudian kita tidak menjawab, ngelamun, ngantuk, ngobrol, ngerokok, ngopi, mangan, maka malaikat akan memintakan laknat sebanyak 70 kali. Apanya amin? Summa na'udzubillahi min. Jadi jawab salam yang tegas, yang lukas. Kita ngajinya pelan-pelan Bu. Saya dari tanggal 4 belum pulang Bu. Nanti saya keliling besok pagi Merbo Mataram, balik lagi ke selatan, nanti malamnya panjang, paginya Pesawaran. Sampai bulan Oktober. Nanti di bulan Oktober insya Allah saya nanti berangkat ke Palembang. Dari Palembang saya ada berangkat lagi nanti ke Kalimantan. Dari Kalimantan nanti langsung ke Malaysia. Dari Malaysia balik lagi ke Lampung. Itu juga kalau ada yang ngundang. Ya gimana kalau nggak ada yang ngundang? Mau ngapain ke tongki-tongkat sana-sana ya Bu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa jamilna ya badi'as samawati wal ard ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal bara'ati wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli biriqati rafatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah ila dzikrillah. Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulillahi karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil mohon maaf tukang sound minta tambah volume sama echo karena suara agak-agak parau. Kita doakan tukang sound kita mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan soundnya dipakai di pondok ini, dipakai ngaji, mudah-mudahan soundnya tambah berkah. Mudah-mudahan tukang sound istrinya nambah lagi. Hadratul mutaramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya, wabil khusus kepada Abah Kiai Ismadi Nandar, pimpinan Pondok Pesantren Soko Siji Al-Islah. Kita doakan guru kita bersama Abah Kiai Ismadi Nandar beserta keluarga besar dan para alim ulama dan para tuan-tuan guru yang hadir pada malam ini. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Allah berikan kekuatan, amin. Allah berikan kesabaran, amin. Dan mudah-mudahan Allah tambah-tambah derajatnya, amin. Allah tambah-tambah kemuliaannya, amin. Ya Allah, ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dimanapun kita tongkat pengajian, tidak pernah bosan-bosan untuk menyampaikan apabila suatu daerah, suatu negeri
perkampungan, perdesaan, pengen mendapatkan keberkahan dari Allah, kuncinya satu, muliakan para alim ulama, muliakan para kiai, para ustadz, apalagi para ustadz, para kiai yang ngajarin anak kita Al-Quran mulai dari alif, ba, ta, sa sampai bisa baca Al-Quran. Karena Rasul mengatakan di dalam hadisnya, inna lillahi ibadan wa in asu suhada wa in matu suhada. Kila man hum ya Rasulullah, rajulun yuhibu awliya wa rajulun salata alayya wa rajulun layakikul akhihil muslim. Inna lillahi ibadan, kita ini milik Allah, abadan, selama-lamanya kita ini milik Allah. Di dunia kita milik Allah, sampai yaumal kiamah pun kita milik Allah. Kita bukan milik suami kita, kita bukan milik istri kita, kita bukan milik anak kita, kita bukan milik saudara kita, kita bukan milik tetangga kita, tetapi abadan, selama-lamanya kita ini milik Allah. Wa in asu suhada wa in matu suhada. Siapa orang yang menginginkan hidupnya bahagia, siapa orang yang menginginkan matinya mati syahid, sahabat bertanya kepada Rasul, kila manhum ya Rasulullah. Rasul menjawab, rajulun yuhibu awliya, seorang laki-laki yang mahabbah, cinta kepada ulama, demen neng kiai, mahabbah kepada para ustadz, apalagi para ustadz setempat yang mengajarkan anak kita Al-Quran. Boleh saya nanya? Boleh ustadz setempat yang ngajarin anak ibu Al-Quran 1 bulan berapa digaji? Piro digaji? Pinten? 10.000 sebulan. Ada yang 50.000, ada yang 25, ada yang 10.000, dan ada yang seikhlasnya. Bapak jawab, Pak, ini Pak, Bu, ngaji memang. Bapak-bapak dengan ibu-ibu kalau ngaji memang model begini. Kalau bapak-bapak sebenarnya kalau ngaji jangan diopenin, Bu. Bapak-bapak mah didiamin aja, jangan dipanggil-panggil. Karena kalau bapak-bapak ngaji matanya merem, ya Bu, matanya merem, cangkemnya ngebul. Is bapak-bapak mah harus diopeni, ikon ngopi, rokok, mangan, wis mending ngopeni ibu-ibu. Karena ngaji mas nggak depan ibu-ibu. Jawab yang kompak. Di mana-mana pengajian yang paling senang, yang paling bahagia, yang paling rame itu. Saya lihat bapak-bapak dengan ibu-ibu yang rame itu ibu. Ibu jangan jangan ngantuk. Pengajian di mana-mana yang paling rame, yang arisan, yang kondangan, yang ke pasar, yang main TikTok, yang banyak utang. Ada di sini yang punya utang, ada. Yang utang kerudung belum dibayar, ada. Yang belum bayar baju seragam, ada. Duduk di tengah-tengah, pakai kerudungnya warna hitam,
kepiye. Masyaallah. Pak, boleh saya nanya, boleh? Ustadz setempat yang ngajarin anak kita Al-Quran 1 bulan berapa digaji? Orang weruh. Orang open. Sing penting kena hidup. Karena memang di mana-mana ibu-ibu mah selalu mikirin. Mau siang, malam, ketemu pagi lagi pasti mikirin. Punya suami kerja enggak kerja, yang penting rungkukakeun mang. Memang ibu-ibu mah mata. Nah sekarang juga yang ceramah pasti dikasih doa. Duit. Abayai, memang mengketen modalnya ngaji. Lanjut. Nah, ustadz setempat saja yang setiap hari ngajarin anak ibu baca Al-Quran, ngajarin anak ibu Al-Quran, nggak jelas digajinya. Ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 20.000. Bapaknya mingkem baik, nggak jelas. Nah, bagaimana nih nasib Kitongkat malam ini nih? Sedangkan Kitongkat ini datang ke Waigali ini belum tentu setahun sekali, betul? Aja Kitongkat ceramah di sini gratis. Ya udah, kalau gratis berarti ceramahnya saya tutup dengan doa. Kita doakan Bu, wabil khusus guru kita Abah Kiai Ismadi Nandar beserta keluarga besar, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah. Mudah-mudahan pondok pesantren Soko Siji Al-Islah ini semakin maju, semakin berkembang, dan mudah-mudahan santri-santrinya diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang saya muliakan, saya takdimi Bapak Joko Waskito, yaitu Kepala Desa Waigali. Beliau ada halangan. Kita doakan aparatur pemerintah Desa Waigali walau bihadal makan. Dan alhamdulillah Pak Sekdesnya ada. Mana Pak Sekdesnya tadi? Iya. Tadi saya Bu datang ke sini langsung dijamu dengan Pak Sekdes kita. Kita doakan aparatur pemerintah Desa Waigali dari atas yang bawah, Pak Kades, Pak Sekdes, Pak Kadus, Pak RT. RT-nya hadir nggak nih Bu? Hadir. Mana RT? Wih, ini RT. Mana RT? Oh, ngacung RT. RT kalau hadir pengajian seperti ini Bu, kalau nggak duduk di atas, di bawah, di pojok, pulang. Iki balik orang kin RT itu. Kita doakan aparatur pemerintah Desa Waigali, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah. Mudah-mudahan Desa Waigali ini semakin maju, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang saya takdimi, saya muliakan Bapak Joko Supratmono, Ketua Ranting NU Waigali, dan ibu-ibu muslimat NU dan seluruh sahabat Banser Ansor yang hadir pada malam ini. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang barokah, amin ya Allah ya Rabbal. Dan para kesepuhan, tokoh masyarakat,
tokoh adat, tokoh agama yang tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Kita doakan para kesepuhan, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan oleh Allah. Mudah-mudahan kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus yang saya cintai, saya takdimi, saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini. Mari kita sama-sama aminkan doa saya yang semangat. Mudah-mudahan langkah dan tujuan Bapak Ibu hadir di pengajian peringatan Maulid Nabi, mudah-mudahan langkah dan tujuan kita Allah jadikan ibadah. Mudah-mudahan yang lagi sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Kurang kencang. Mudah-mudahan yang lagi sakit kaki, mudah-mudahan kakinya hilang. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, rizkinya luas melimpah, biar cepat berangkat ke Mekah, pulang-pulang make jubah, jual kebun dengan sawah, wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, tadi saya bilang, saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak cepat berangkat ke Mekah. Ibu-ibu pengen berangkat ke Mekah, pengen sampai ke Baitullah. Mohon maaf Bu, Kitongkat setiap tahun bisa 6 kali bolak-balik berangkat sampai ke Baitullah. Ibu kepengen berangkat ke Mekah, kepengen? Bapak-bapak pengen? Pak, hei Pak, ngantuk tak? Pak, pengen berangkat ke Mekah, pengen? Punya duitnya punya. Terus kalau nggak punya duit, siapa yang mau ngeberangkatin? Angin puting beliung. Bu, mau saya kasih doanya? Mau doa ini Bu, insya Allah di Pondok Pesantren Soko Siji Al-Islah, insya Allah dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa hitungan bulan, ibu-ibu sudah sampai ke Baitullah. Dengan satu syarat diamalkan. Mau saya kasih doanya? Mau? Serius? Sekarang apa besok? Sekarang apa besok? Ya udah, kalau sekarang bapak-bapak siap baca yang kompak, siap? Yang semangat siap? Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dolna dolbon dolna dolwah dolbil dolmas dolmi. Salah boten Bu, salah boten, salah, gampang. Kalau ibu pengen berangkat ke Mekah mah gampang, kuncinya duit. Asuh. Bangun malam selama 40 malam, bangun.
Sekarang saya tanya bapak-bapak kalau malam bangun? Pak, kalau malam bangun, apa aja yang bangun? Terus ibu-ibu kalau malam bangun, ngapain? Pipis, kencing. Terus kalau habis pipis, cebok. Orang habis kencing tidur lagi. Ya Allah, ini amat gaji diwai kali ini. Siapa yang ngajarin habis kencing tidur lagi? Alhamdulillah Bu, pada malam ini insya Allah kehadiran Bapak Ibu semuanya, saya yakin Ibu Bapak duduk di sini, saya yakin bukan karena adanya Ki Tongkat ceramah di sini, betul? Karena apa Bapak Ibu hadir di sini? Saya yakin karena mahabbah, cinta kepada Nabi Yuna Muhammad. Man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mahabbah, cinta kepadaku, kata Rasul, kelak nanti akan dimasukkan di dalam surga bersamaku, kata Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal. Malam ini kita sama-sama memperingati Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani akhlak Nabi, menguatkan kepedulian sosial dan solidaritas dalam bermasyarakat. Inilah malam ini yang akan saya bahas Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kita doakan para segenap panitia, para santri yang sudah berjuang ini sibuk. Ini acara ini, Kiai ini Bu nelpon saya kalau tidak salah sudah sebulan yang lalu. Jadi acara seperti ini tidak mudah Bu, butuh kerjasama yang baik, butuh kekompakan yang baik. Saya yakin guru kita Abah Kiai Ismadi ini tanpa dorongan para donatur, para masyarakat, para santri, saya yakin para ibu jamaah rahimakumullah, ini sangat luar biasa megahnya acara pada malam ini. Kita doakan yang sudah susah payah, capek, lelah, masak, kita doakan mudah-mudahan Allah jadikan ibadah. Amin. Apalagi para ibu jamaah di kampung-kampung sampai membuat panitia. Jadi panitia acara PHBI ini capek Bu, capek, lelah, pusing, apalagi ketemu sama orang kaya yang pelit. Ngomong-ngomong di sini ada orang kaya yang pelit, ada? Ada enggak? Enggak ada? Enggak ada? Alhamdulillah. Kita doakan para donatur yang sudah membantu ini acara, Masya Allah, tanpa kita tolaah, tanpa kita sadari, bagi siapa saja umat Nabi Muhammad yang sudah membantu ini acara Bu, Masya Allah, tanpa kita tolaah, tanpa kita sadari, sama seperti kita bersedekah untuk Nabi kita Muhammad. Nah ini solidaritas dalam bermasyarakat. Bukan hanya itu saja, di dalamnya ada akhlak, akhlak Nabi. Salah satunya yaitu Bu, kita mau bersodak. Nah apalagi ini untuk Nabi. Mudah-mudahan masyarakat Waigali semuanya kelak nanti dikumpulkan oleh Allah seperti kumpulnya pada malam ini bersama guru-guru kita, bersama nanti dengan Nabi Yuna Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal.
Ini akhlak Nabi. Allah gambarkan di dalam Al-Quran, la khaira fi kasirin min najwahum ila man amara bis sodakotin au ma'rufin au islahim bainan nas. Satu, la khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah walaupun dirinya merasa paling baik. Sholatnya rajin, hajinya rajin, ngajinya rajin, puasanya rajin, umrohnya rajin, baca Qur'annya rajin. Tetapi kalau kita tidak pernah berbuat sodakoh, la khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. Yang kedua, la khaira fi kasirin min najwahum ila man amara bis sodakotin au ma'ruf. Kita sodakohnya rajin, zakatnya rajin, tetapi kita tidak pernah berbuat amal ma'ruf. Sholat kita tidak mau, ngaji kita tidak mau. La khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. Yang ketiga, la khaira fi kasirin min najwahum ila man amara bis sodakotin au ma'rufin au islahim bainan nas. Tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah walaupun dirinya merasa paling baik. Sholatnya rajin, ngajinya rajin, baca Qur'annya rajin, puasanya rajin, umrohnya rajin, zakatnya rajin, sodakohnya rajin, tetapi tidak ada kemaslahatan kepada manusia. Sesama saudara ribut, sesama tetangga ribut, apalagi dengan keluarga ribut aja ribut. La khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. Summa na'udzu billahi min. Nah, inilah ajaran Nabi, akhlak Nabi. Sekarang saya nanya dengan ibu-ibu, boleh? Bu, di sini yang ribut dengan tetangga ada? Ada nggak yang ribut dengan tetangga? Ada? Orang percaya. Bu, yang sering ribut dengan suami ada? Ada nggak? Yang tukang ngoceh-ngoceh sama suami ada? Yang ngelawan sama suami ada? Ada. Sekarang orangnya hadir, duduknya di depan, pakai kerudungnya warna coklat. Pak, jawab yang kompak, Pak. Pak, di sini ada nggak istri kita yang ngelawan dengan suami? Ada nggak? Banyak. Kok jujur kok, Pak? Banyak. Ya Allah. Bu, sholat kita rajin, puasa kita rajin, tahajud kita rajin, baca Quran kita rajin. Tetapi kalau ibu ngelawan, sering nyakitin perasaan suami, percuma, kosong. Betul bapak-bapak? Sing semangat bapak-bapak, betul? Masya Allah. Nih dengerin nih bu, dengerin. Pak, supaya jangan ngantuk Pak, dukung saya sebagai laki-laki Pak, setuju? Kalau cocok, kalau betul jawab kompak, betul. Iya Pak, siap. Dengerin kamu. Sari jam. Ada sari jam. Ponasi ada ponasi.
Sarmunah ada, Maimunah, Rodia, Fatimah, Ningsih, ada Ningsih, Sri, ya Allah. Pak, kalau betul jawab yang kompak, semangat. Bu, dengerin kamu nih, Sri, Ningsih, Sarijem, Maimunah, Rodia, Sarboah. Dengerin. Bu, tidak ada ceritanya, Bu. Tidak ada ceritanya seorang suami kalau sudah keluar dari rumahnya mencari nafkah, ada yang dagang, ada yang jadi petani, ada yang ke pasar, ada yang ngajar, ada yang jadi kuli, macam-macam. Tidak ada ceritanya, Bu. Pasti kalau seorang laki-laki, seorang suami kalau sudah melangkahkan kakinya keluar dari rumah, pasti ada niat di hatinya pengen membahagiakan anak istrinya. Betul. Ketinggalan. Gimana? Suruh kompak betulnya. Ulang lagi. Tidak ada ceritanya. Jawab yang betul, yang kompak, semangat. Tidak ada ceritanya seorang suami pasti kalau sudah keluar dari rumahnya niatnya pengen membahagiakan anak istrinya. Betul? Dengerin. Dengerin. Ketika seorang suami sudah pulang sampai ke rumah dari pagi, pulang sore, ada yang pulang malam. Kadang-kadang kita ini laki-laki, kadang-kadang kita ini suami. Ketika kita belum pulang ke rumah, punya anak-anaknya telepon. Kadang-kadang kita seorang suami di luar, kadang-kadang kena marah sama orang. Ketika anaknya telepon, Bapak sudah makan belum? Itu seorang suami bilang sama anaknya, sekalipun laki-laki seorang suami itu belum makan, pasti jawabnya udah. Betul? Dengerin. Dengerin. Sudah nyampe rumah. Ketika nyampe rumah, itu seorang suami kalau ditanya, Bapak, dari mana saja Pak? Dari pagi sampai sore baru pulang. Dapat apa? Duitnya mana? Kalau ada seorang perempuan yang jawab bahasanya seperti itu, saya Bu, saya seorang laki-laki. Nah, di samping ibu para suami, kalau ada yang bilang seperti itu, hatinya sedih. Betul. Telang Pak Kiai, ong lagi diomong, ini protes bae. Betul wae, betul wae. Oh iya betul. Coba sih kata saya maneh, kalau pengen menjadi apa nih akhlak Nabi yang diajarkan untuk kita sebagai ummah. Bu, tadi itu akhlak. Coba sih kalau suami datang itu jangan ditanya duit, jangan ditawarin makan apa belum. Ngomong saja sama suami. Kalau ibu manggil suami itu bapak, enak jawabnya apa Bu? Kalau ibu nih, ini akhlak. Kalau ibu manggil suami itu papa, enak jawabnya apa mama? Kalau ibu manggil suami itu papi, enak jawabnya apa mimi?
Kalau ibu manggil suami itu AA, enak jawabnya apa II. Asal jangan EE. Bu, rupanya orang Waigali gara-gara kitongkat ceramah di pondok pesantren Soko Siji, pulang-pulang manggil suaminya beda, manggilnya Pipah. Pipah, Pipah, Pipah. Jawab suaminya, apa peralon? Bu, coba sih kalau jadi istri yang pengen soleha, yang membawa akhlak Nabi, Siti Mutia, anak Nabi bukan, turunan ulama bukan, tetapi besok nanti akan memegang tali kendaraannya Siti Fatimah. Bu, luar biasa. Ini akhlak. Udah kita nggak usah jauh-jauh. Ibu-ibu ini mah apa? Padahal mah ngaji mah unggal bulan. Betul. Unggal minggu. Setiap hari. Apalagi di Lampung Selatan ini pengajian luar biasa. Betul. Ada lagi pengajian Rahmat Hidayat. Ada lagi pengajian Al-Hidayah. Ada lagi pengajian Muslimat. Ada lagi pengajian mingguan. Betul. Pengajian Al-Hidayah warnanya warna biru. Pengajian Rahmat Hidayat merah, Muslimat hijau, terus mingguan belang belentong. Pengajian mingguan cuma kayak nanti model itu. Belang belentong. Ada si abak, si putih, si girang, si hijau, si kuning. Arahnya belang belentong. Ibu senang setiap bulan, setiap minggu pengajian, pakai bajunya baru-baru. Seneng. Belum lunas baju Al-Hidayah, ngambil lagi baju Muslimat. Baju Muslimat belum lunas, ngambil lagi baju Rahmat Hidayat. Kata Udin suaminya, Sri, kamu ini mau ngaji apa mau ngumpulin baju seragam? Ibu enak, senang, bahagia, pakai bajunya rupa-rupa. Tetapi bapaknya di rumah paru-paru. Bu, coba sih kalau sama suami itu, kalau suami pagi bangun buatin kopi. Terus setelah buatin kopi, kalau suami itu doyanya pisang goreng, gorengin pisang. Betul Pak? Terus kalau suaminya nggak punya rokok, ngomong, Bapak nggak punya rokok dah. Orang lagi diomongin, dibeli sendiri. Ada lagi di belakang ngomong, enak-enakin. Emang dasar sari jemki. Tapi Pak, Masya Allah, kita Pak, kata ibu-ibu tadi jangan betal betul. Memang ya Bu. Jangan bangga dulu kita jadi seorang laki-laki, betul. Nah, saya kira ngomong atau sih ngomong betul. Kok Bapak ngomong betul ya. Jadi seorang laki-laki ini jangan pengen menang sendiri, betul. Wih, kenceng amat. Balas dendam. Kacau ini, kacau. Terus tadi ngaji ini terus kacau ini. Bu, saya tanya sama ibu, Bu, ibu nyuci piring capek? Jawab capek. Ibu nyuci piring capek? Nyuci baju, masak, ngurusin anak. Tetapi ketika laki-laki pulang ke rumah marah-marah sama istrinya, sedih, nangis. Betul Pak,
kita tidak boleh mengkhianati seorang perempuan, betul? Karena cinta seorang perempuan itu suci, dan cinta seorang perempuan itu dari hati. Tepuk tangan dulu. Sip. Kacau. Ini, waduh, gelisah. Siapa namanya Pak Sapa yang pakai baju merah, peci merah nih? Ini saudara saya Bu, dari Banten Bu, dari Pandeglang. Kang Sapa itu, Kang Muhyiddin, beliau ini perjuangannya semangat benar kayaknya. Sampai pisaunya aja di peci tempel. Lanjut. Kita ini seorang perempuan. Perempuan itu Bu, cintanya abadi, cintanya suci, dan seorang perempuan tidak boleh disakiti, apalagi dikhianati. Betul? Wih, semangat amat. Masya Allah. Bu, seorang perempuan kalau sudah bilang sayang, sudah bilang cinta dengan suaminya, itu benar-benar dari hati. Betul? Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki sudah bilang cinta, sudah bilang sayang, hati. Pasti arep kawin maneh. Kok kepetok? Ngomong apa? Masya Allah. Karena apa? Karena sosok perempuan ini yang wajib kita muliakan. Syahrini, mau kemana kamu Syahrini? Syahrini, mau kemana? Orang ngaji belum beres pulang tadi itu. Astagfirullahaladzim. Begini kita modelnya orang sini nih. Maaf Bu, maaf. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan Bu, Imam Ghazali mengatakan malam ini Allah menyuruh malaikat untuk turun ke dunia. Untuk apa? Untuk mencari orang-orang yang lagi kumpul-kumpul duduk di pengajian atau di tempat keberkahan. Malaikat turun. Ketika malaikat turun, malaikat bersujud. Ketika malaikat bersujud, malaikat bangun dari tempat sujudnya. Ketika malaikat bangun dari tempat sujudnya, malaikat berdoa kepada Allah, Ya Rabb, Ya Allah, ampunilah dosa orang Waigali. Yang aminnya kencang berarti banyak dosanya. Yang diem aja berarti lebih banyak dosa. Apa ada gemuyu kok? Malaikat setelah bermunajat kepada Allah, malaikat lapor kepada Allah, Ya Rabb, saya membawa dosa-dosa orang Waigali. Kata Allah, wahai malaikat, coba buang ke laut. Dibuang ke laut, laut tidak mau menerima dosanya orang Waigali. Angel tenan. Gara-gara ngelawan laki. Air kemudian malaikat balik lagi. Ya Rabb, laut tidak mau menerima dosanya orang Waigali. Kata Allah, coba buang ke gunung. Gunung tidak mau menerima. Coba buang ke langit. Langit tidak mau menerima. Coba buang ke bumi. Bumi tidak mau menerima. Terus siapa yang mau menerima dosa-dosa orang yang lagi duduk pengajian? Yang menerima itu acara pengajian belum selesai pula. Ya udah Bos, kalau mau pulang jojong aja. Berarti kalau di sini yang hadir ada orang 500, berarti membawa dosa orang 500.
summa na'udzu billahi min. Ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Lanjut. Terus, karena seorang perempuan yang wajib kita muliakan, betul. Rasul pernah ditanya dengan sahabat, ya Rasulullah, siapa di dunia ini yang wajib kita muliakan? Jawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Jadi ibu 3, bapak. Ya orang sadar kayaknya. Bapak 1, ibu. Wis sadar. Mau orang sadar bapak-bapak. Ibu. Karena seorang wanita ini yang wajib kita muliakan, wajib kita mengerti, wajib kita sayangi. Karena sosok perempuan adalah sosok seorang ibu. Kan ada nyanyiannya tuh Bu ya. Yuk kita sama-sama nyanyi biar gak ngantuk. Ibu wanita yang derajat 3 tingkat dibanding kau mengandung, menyusui, mengandung lagi, menyusuin lagi, mengandung. Masya Allah. Kita doakan Bapak, mudah-mudahan kita semua Allah jadikan rumah tangga yang barokah, yang bisa membawa akhlak Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal. Terus lanjut Bu. Sebenarnya saya ini nggak mau lama-lama Bu. Cius. Karena memang saya belum istirahat. Tadi siang acara, besok pagi. Jadi memang tujuan saya datang ke sini. Yang pertama saya itu ada kerinduan dengan Kang Ustadz, siapa itu? Bang Jul, siapa itu? Yang waktu kita di PDPKNU di Eman 2. Kang Tamin ya? Iya tuh. Siapa? Iya Pak Ustadz Hamimi. Siapa? Tamin. Oh Timin. Iya Pak Ustadz Timin. Karena waktu di Iman 2 saya sekamar dengan beliau. Tidurnya bareng waktu di Iman 2, waktu PDPKNU. Dan yang kedua, saya mau minta barokah doanya dari guru saya, orang tua saya, Abah Kiai Ismadi. Jadi tujuan saya datang ke sini, kenapa saya nggak mau lama-lama? Karena tujuan saya yang pertama datang ke sini silaturahmi. Yang kedua, mudah-mudahan saya pulang dari sini ini dapat amal. Siapa sih ngomong amplop kan? Siapa sih ngomong amplop kan bapak-bapak kan? Maaf Bu, yang namanya amplop Bu, maaf kitongkat keliling kemana-mana belum pulang, yang namanya amplop mah belum sampai rumah saya buang. I protes bye. Jere siapa isinya masih kantong. Karena Bu tahun kemarin kitongkat pernah acara Bu Isra wal Mi'raj di Serang Bu. Kitongkat kalau bulan Isra kebanyakan nyebrang Bu. Ke Banten. Jadi wong Banten kuon wong Serang. Kalau mau acara Isra wal Mi'raj, kadang-kadang masyarakat dikasih wiridan amalan. Satu-satu amalan. Kasih amalan satu-satu. Saya ceramah. Selesai saya ceramah 1,5 jam. Ketika saya selesai ceramah 1,5 jam, biasa panitia
Kalau mau pulang Pak Ustadz, mohon maaf ini ada titipan dari masyarakat. Tuh kan. Amplop maning baik. Dulu dia terus ceritanya ngomong amplop Pak. Mohon maaf Kitongkat, ini ada titipan dari masyarakat, tolong diterima. Saya terima. Aja ngomong amplop. Wis bukan yang terima Pak. Diterima, tak kerasa-rasa, tebel amat ya. Hanya berang lah, positif. Orang kemarin aja ceramah di Merbo Mataram, Kitongkat, Bu, mohon maaf. Kalau ceramah di Merbo Mataram kemarin nih, mohon maaf, Bu, bisa kebeli emas 3 gram. Jauhan mana? Waigali sama Merbo Mataram. Jauhan Waigali. Nah, berarti dapat 4 gram ya. Ya. Pak Timin. Apa nih Pak Timin? Waduh, mohon maaf Kiai, apa nih ceramah nih amplop-amplopku. Nah, jadi ceritanya dibagikan itu Bu. Setelah dibagikan saya pulang, kata panitia, mohon maaf Kitongkat, ini ada titipan dari masyarakat, saya kantongin. Ketika pada waktu di perjalanan saya bilang sama santri, Mang, santri nanti ada pom bensin, beli dulu bensin. Karena nanti besoknya Kakang mau acara di Bandar Lampung. Kira-kira kalau nyampe rumah nyampe nggak bensin? Nyampe Kang. Karena santri saya kalau manggil saya Kakang. Nyampe Kang. Ya udah. Nyampe di Merak mau beli itu bensin. Saya lowok kantong itu Bu. Untung saya sudah mesen tiket waktu itu. Saya lowok, saya buka, ternyata wiridan. Kertas wiridan. Ternyata kertas wiridan. Waduh, di kapal kita ngelamun. Hancur gitu. Bis mengkenan dia lah ngaji dia lah. Pak Kiai ampura, Pak Kiai lamun ngaji mah cukup kalau Abah Yai Isnadi. Nah akhir kemudian Bu, nyampe saya Lampung, nyampe rumah pagi-pagi saya dibangunin sama ayang beb. Ya iya dong ayam beb. Mohon maaf Bu, saya manik belum nyampe sini aja dicet tadi sama ayang beb. Saya sudah sampai belum? Terjawab kalau kita LM. Jawabnya LM. Belum. Kan ngomong LM. Belum. Nah jadi akhir kemudian nyampe saya Lampung. Pagi-pagi saya dibangunin dengan ayang beb. Apa kata ayang beb? Bangun, karena Abi nanti mau ada acara di Bandar Lampung. Bangun saya baru kucek-kucek Bu. Biasa perempuan mangga lupa dengan yang namanya. Kata ayang bebi, mana dapat semalam dari Serang? Oh, apa jawab saya? Sayang, mohon maaf, acara semalam di Serang batal. Kenapa batal Bi? Hujan banjir. Terus tenda-tendanya pada rubuh. Ya kenapa? Kalau saya bilang jadi acara uang gak ada, oh siap-siap. Betul ibu-ibu? Betul. Artinya apa para ibu jamaah? Kita hidup di dunia ini tidak lepas dengan yang namanya ujian. Uang. Ujian. Uang. Kita di dunia ini tidak lepas dengan yang namanya siapapun profesinya, pejabat, pedagang, penceramah, ustadz, kiai, guru, siapapun orang yang hidup di dunia
tidak lepas dengan yang namanya ujian. Lagi saya saja tukang ceramah diuji, dapatnya wiridan. Itu ujian para ibu jamaah. Awas. Maka yang kedua kali, yang pertama saya datang ke sini silaturahmi, dan yang kedua tujuan saya datang ke sini mudah-mudahan saya pulang dari sini dapat amplop sih. Nah begini Pak, ngaji udah malam ini begini. Awas ibu-ibu, kalau kita kumpul seperti ini, ngaji seperti ini, ibu jangan sampai lupa dengan yang namanya Pancasila. Panca Indra. Bingung amat orang sini nih. Amal amplop. Panca Indra, Pancasila. Memang Pak, di mana-mana ngaji itu nyambungan bapak-bapak diem daripada ibu-ibu mah. Betul Pak? Ngaji mah nyambung bapak-bapak dibandingin dengan ibu-ibu mah. Bapak-bapak menyambung kalau ngaji nih. Mau saya buktikan, mau? Saya buktiin. Pak, yuk. Jangan malu-maluin laki-laki Pak. Terusin saya baca Quran. Karena laki-laki mah walaupun matanya mejem, mulut yang ngebul, kue kotak sudah meledak-meledak, sudah ngebongkar-bongkar. Tapi kalau ngaji mah nyambung. Beda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mah ngaji itu mau bakal nyambung. Coba ke bapak-bapak mah nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin Pak. Inna a'tainakal kausar. Tuh nyambung. Sekali lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tuh bapak-bapak menyambung. Hidup bapak-bapak. Tepuk tangan dulu buat bapak-bapak. Ibu-ibu mah mau bakal saya buktiin ibu-ibu gak bakal nyambung. Terusin saya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Sadaqallahul adzim. Ini amin. Moal bakal nyambung. Walaupun sekali lagi dia moal bakal nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Akhir orang iso. Masya Allah. Lanjut. Kalau lanjut, sekarang kita mulai ngaji. Jam berapa ini Bu? Kita angkat ceramah paling lama 1 jam. Lebih daripada 1 jam urusannya lembur. Kang. Lembar lembur. Tetap orang ceramah mah mau lama mau sebentar, tetap amplop mah sudah bener lep. Alah orang lain kali dasar sari jam. Kita mulai ngaji. Sebelum kita mulai ngaji, yuk kita sama-sama kita hadirkan Nabi kita Muhammad. Dengan sama-sama kita membaca sholawat. Insya Allah dimanapun acara peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad, Rasul pasti hadir bersama kita Bu. Amin. Yuk kita baca sholawat. Sallallahu
hadro man sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Yuk hadro, siap tim hadro? Ya Allah belum bisa Pak tim hadro. Kita doakan anak-anak kita para santri tim hadro mudah-mudahan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Mudah-mudahan kalian dijadikan anak yang soleh. Mudah-mudahan nanti dapat jodohnya perempuan. Jodohnya perempuan yang nabuh gendang. Ustadz Kitongkat doain mudah-mudahan dapat jodoh perempuan yang pantatnya gede. Ya iyalah, kalau tukang nabuh adung pasti gede pantatnya. Yo siap, Adro siap. Yo ibu-ibu. Ya. Nah jadi para ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ngaji, kita siapkan para ibu jamaah sedekahnya. Ini solidaritas kita sebagai masyarakat untuk membantu pondok pesantren kita ini, Bu. Berapapun yang ibu berikan, insya Allah sampai nanti di yaumal kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya siap Adro. Semua. Allahumma sholli wa sallim Allah Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum Nabi kita Muhammad lahir ke dunia, terlebih dahulu Allah ciptakan yang namanya Nur Muhammad. Ketika Allah ciptakan Nur Muhammad, akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Allah titipkan Nur Muhammad kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Adam pada waktu itu duduk di dalam surga. Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat, Allah memerintahkan iblis
untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Seluruh malaikat bersujud sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, tetapi iblis tidak mau bersujud. Kenapa iblis tidak mau bersujud? Apakah Adam diciptakan dengan tanah, iblis diciptakan dengan api, sehingga iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam? Jawabannya bukan itu, para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Jawabannya, kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam? Dulu dunia ini pernah dihuni dengan bangsa jin. Dulu dunia ini pernah dihuni dengan bangsa jin, kaum jin. Pada waktu itu kaum jin banyak yang maksiat kepada Allah, banyak yang tidak mau menjalankan perintah Allah, sehingga Allah murka, Allah marah. Allah murka. Kaum jin, bangsa jin dihancurkan oleh Allah. Ada satu yang diselamatkan oleh Allah. Siapa yang diselamatkan oleh Allah? Jin tersebut namanya Ajajil. Namanya Ajajil. Kenapa Ajajil diselamatkan oleh Allah? Ketika Allah murka, Allah marah, Ajajil diselamatkan oleh Allah karena Ajajil mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Yang kedua kali Ajajil diangkat sampai ke langit. Kenapa Ajajil diangkat sampai ke atas ke langit? Yang kedua kali Ajajil mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Terus sampai ketiga kali Ajajil mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Akhir kemudian Ajajil dimasukkan ke dalam surga. Ketika Ajajil dimasukkan ke dalam surga, Allah memerintahkan kepada Ajajil disuruh sujud selama 70.000 tahun. Ketika Ajajil sujud selama 70.000 tahun, akhir kemudian Ajajil disuruh bangun dari tempat sujudnya. Para bapak ibu jamaah rahimakumullah, apa kata Allah? Wahai Ajajil, bangun dari tempat sujudmu. Ketika Ajajil bangun dari tempat sujudnya, ibu bapak, Ajajil melihat tiang-tiang surga, melihat tembok-tembok surga bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Ajajil di dalam hatinya, di dalam pemikirannya mengatakan, siapa itu Muhammad? Siapa itu Muhammad? Saya selama 70.000 tahun bersujud atas perintah Allah, tetapi nama saya
tidak tertulis di tiang-tiang surga, di tembok-tembok surga. Ketika Ajajil sebelum menjadi iblis disuruh sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Kenapa Ajajil tidak mau bersujud? Dikarenakan di hati Nabi Adam ada tertuliskan nur, cahaya, nama Muhammad. Bu, suara saya kekerasan nggak tadi, Bu? Kekerasan nggak, Bu? Ibu enak yang keras apa enak yang lemas? Ya keras. Ibu enak yang keras apa enak yang lemas? Ibu jangan kaget, Bu, karena memang ini karakter saya, Bukit Tongkat, Bu. Bukan saya marah-marah, bukan, memang ini karakter. Akhir kemudian Ajajil tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Jawabannya dikarenakan di hati Nabi Adam ada nur, cahaya Muhammad. Akhir kemudian nur tersebut Allah turunkan ke dunia. Allah titipkan kepada siapa? Allah titipkan kepada Nabi Sis. Siapa Nabi Sis? Nabi Sis itu putra daripada Nabi Adam. Terus kepada para nabi, para rasul, Allah titipkan itu Nur Muhammad. Sampailah Nur Muhammad tersebut Allah titipkan kepada siapa? Kepada Abu Muthalib. Ketika Allah titipkan Nur Muhammad kepada Abu Muthalib, akhir kemudian Allah titipkan kepada Abdullah. Ketika Allah titipkan Nur Muhammad kepada Abdullah, pada waktu itu, Bu, Pak, menurut riwayat Abdullah menjadi tampan, Abdullah menjadi ganteng. Menurut riwayat ada 100 perempuan yang tergila-gila dengan Abdullah. Akhir kemudian Abdullah mempersunting atau menikahi Ibu Siti Aminah. Ketika Abdullah menikahi Ibu Siti Aminah, akhir kemudian Nur Muhammad Allah titipkan kepada Ibu Siti Aminah. Akhir kemudian Allah titipkan lagi Nur Muhammad kepada langit. Allah titipkan Nur Muhammad kepada bumi. Ketika Allah titipkan Nur Muhammad kepada langit dan bumi, mengeluarkan suara tersebut terdengar dengan seluruh malaikat. Malaikat merasa senang, seluruh malaikat merasa bahagia. Para binatang, bangsa jin, bebatuan, pepohonan, dedaunan mendengar suara tersebut. Apa suara tersebut? Wahai, nanti akan lahir, akan datang sosok manusia yang paling sempurna, yang paling suci, akan menjadi nabi, menjadi rasul, yang akan memberikan syafaat kepada umatnya dan akan mendapatkan 3 predikat, yaitu khatamin nabiyyin, asraful anbiya wal mursalin, yang ketiga sayyidul mursalin. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang mendapatkan 3 predikat kecuali nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahiran Nabi, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Dulu Nabi Musa cuma mendapatkan predikat Karimullah. Nabi Ibrahim cuma mendapatkan yaitu Khalilullah. Beda dengan Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad mendapatkan 3 predikat dari Allah. Ingat, yang pertama
khatamin nabiyyin. Yang kedua, asroful anbiya wal mursalin. Yang ketiga, sayyidul mursalin. Bahkan dulu Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Karena pada waktu itu Nabi Musa beranggapan bahwa dirinya paling mulia di sisi Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rob, al-khalaqta khalqa alayya minni istofaitani wa kalamtani bituris sinin. Ya Rob, ya Allah, apakah ada kau ciptakan seorang makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan aku, yang sebagaimana aku selalu berkalamullah di gunung Turis Sinin? Apa jawab Allah? Ada wahai Musa. Siapa? Yaitu Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Kita jangan sampai lupa, Bu, bahwa Nabi yang kita rayakan kelahirannya, Bu, pernah 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, sampai perut Nabi diganjal dengan batu. Itu untuk siapa, Bapak Ibu? Itu untuk kita sebagai umat. Kita jangan sampai lupa bahwa Nabi yang kita rayakan kelahirannya, Bu, dulu pernah dilempari dengan batu ketika mendakwahkan agama Allah di negara Taif. Karena dakwahnya Nabi tidak mengenal malam, tidak mengenal siang, hujan kehujanan, panas kepanasan, sampai suatu ketika Rasul Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, ketika mendakwahkan agama Allah di negara Taif, bukan penghormatan yang didapat, tetapi lemparan batu, sampai-sampai Nabi kita Muhammad mengeluarkan darah dari dahinya, Bu. Darah tersebut dihalang dengan imamah. Kenapa Rasul menghalang dahinya, Bu, dengan sorbannya Rasul? Supaya darah tersebut tidak menetes ke bumi. Kalau tak seandainya pada waktu itu darah Rasul sampai menetes ke bumi, maka negara Taif tersebut akan dihancurkan oleh Allah. Karena Rasul selalu memikirkan umat. Kita jangan sampai lupa, Bu, bahwa Nabi yang kita rayakan kelahirannya pada malam ini, Bu, sebelum kalian menangis untuk Nabi, Nabi sudah terlebih dahulu menangis untuk kita sebagai umat. Sebelum kalian rindu dengan Nabi, Nabi sudah terlebih dahulu rindu dengan kita sebagai umat. Kita jangan sampai lupa, Bu, bahwa Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, dulu para ibu jamaah rahimakumullah pernah dilempari dengan kotoran. Itu untuk siapa? Untuk kita sebagai umat. Tetapi kenapa di zaman sekarang banyak umat Nabi Muhammad yang melempari kotoran di wajah Nabi? Banyak umat Nabi Muhammad yang meninggalkan sholat. Banyak umat Nabi Muhammad yang tidak mau zakat. Banyak umat Nabi Muhammad yang tidak bersedekah. Banyak umat Nabi Muhammad jauh dari para alim ulama, jauh dari masjid. Dan banyak umat menjauhkan anak-anaknya dari Al-Quran. Itu sama saja, Ibu, kita melempari kotoran kepada Nabi. Lupakah kalian bahwa tidak ada Nabi, tidak ada Rasul di saat sakaratul maut masih bisa menangis dan berdoa untuk kita sebagai umat, kecuali Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu. Ketika Nabi kita Muhammad diambil nyawanya oleh Allah. Ingat, setiap makhluk ketika ditiup ruh oleh Allah, itu mulai dari ubun-ubun
ketika dicabut nyawanya, mulai dari ubun-ubun, ketika Rasul dicabut nyawanya Bu, dengan malaikat Israel atas perintah Allah, Nabi kita Muhammad merasa kesakitan, padahal Nabi sifatnya maksum, padahal Nabi bersih tanpa dosa Bu. Tetapi kenapa ketika diambil nyawanya Rasul merasa sakit? Bahkan Nabi kita Muhammad bertanya kepada malaikat Israel, wahai kekasihku Israel, apakah rasa sakit ketika sakaratul maut ini seperti ini rasa sakitnya wahai kekasihku Israel? Apa jawab malaikat Israel? Benar wahai kekasihku Muhammad, benar. Ketika mendengar ucapan malaikat Israel seperti itu Bu, akhir kemudian Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bu, bertanya kembali kepada malaikat Israel, wahai kekasihku Israel, apakah rasa sakit nanti akan dirasakan oleh umatku, kata Nabi. Akhir kemudian malaikat Israel menjawab, benar wahai kekasihku Muhammad. Ketika Rasul mendengar ucapan malaikat Israel seperti itu Bu, Nabi kita Muhammad menangis. Nabi kita menangis. Nabi kita berdoa kepada Allah. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang ketika sakaratul maut masih bisa berdoa dan menangis untuk kita sebagai umat. Apa doanya Nabi Bu? Ya Rabb, Allahumma fitwin fi sakarati fi ummati ya Allah. Ya Rabb, ya Allah, jangan berikan rasa sakit ketika nanti umatku merasakan sakaratul maut. Artinya Bu, Nabi mengatakan seperti itu Bu. Nabi maksud tujuannya, biar saya saja ya Allah yang merasakan sakit ya Allah. Kita jangan sampai lupa Bu, bahwa Nabi yang kita rayakan kelahirannya pada hari ini kelak nanti akan bersujud di hadapan Allah menanti kita sebagai umat. Kita nanti semua akan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Ketika kita melewati jembatan Siratal Mustaqim, oh, disitulah Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bu, menanti kita bersujud di hadapan Allah. Kita nanti semua umat Nabi Muhammad akan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Nabi pada waktu itu Bu bersujud menanti kita sebagai umat. Apa kata Allah? Wahai kekasihku Muhammad, bangun, bangun dari tempat sujudmu, karena hari ini adalah hari pembalasan yang sebagaimana umatmu nanti akan dipertanggungjawabkan amaliyahnya ketika waktu di dunia. Wa khairihi wa syarihi minallahi ta'ala, sekalipun selubang jarum amaliyah umatmu akan dipertanggungjawabkan. Bangun, bangun wahai kekasihku Muhammad. Dan hari ini adalah hari pembalasan yang sebagaimana aku ciptakan surga untukmu dan aku ciptakan kebahagiaan untukmu. Maka bangun, apapun yang kamu pinta pada hari ini akan saya berikan, kata Allah. Bangun, bangun, bangun wahai kekasihku Muhammad. Bangun. Ketika Nabi bangun dari tempat sujudnya para ibu jamaah, ternyata masih ada doa dan tangisan Nabi untuk kita sebagai umat. Rasul ketika bangun, para ibu bapak jamaah rahimakumullah, ya Rabb, ya Allah,
saya tidak mau masuk surga ya Allah sebelum umatku masuk surga, dan saya tidak mau meminta kebahagiaan untukku, saya tidak mau minta surga untukku, dan saya minta ya Allah masukkan umatku ke dalam surga ya Allah. Masukkan umatku ke dalam surga ya Allah, dan berikan surga kebahagiaan untuk umatku ya Allah. Rasul, Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bu, hidup dan matinya untuk kita sebagai umat. Bayangkan para ibu jamaah, walaupun kita Bu malam ini kita duduk di sini sampai pagi, kita sampai sehari, sampai sebulan, walaupun kita di sini duduk sampai seumur hidup, muak bakal terbayar jasa perjuangan Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya. Kita jangan sampai lupa, nanti kelak nanti di yaumul kiamat, manusia, tidak ada manusia yang pertama kali akan dibangkitkan oleh Allah kecuali Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bu. Nanti di saat yaumul kiamah, di yaumul ba'ats, pertama kali manusia yang akan dibangkitkan oleh Allah yaitu Nabiyuna Muhammad. Nabiyuna Muhammad. Di situ Nabi kita Muhammad tidak mencari keluarganya, wala Fatimah, wala Hamzah, wala Khadijah, wala sahabah. Yang dicari aina ummati ya Allah, mana umatku ya Allah, ummati, ummati, ummati. Melalui pengajian pada malam ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah, dan ditakdirkan oleh Allah. Kita sama-sama duduk di sini Bu. Kita jangan sampai lupa ketika kita pulang dari sini, bawalah ilmunya Nabi, bawalah waroknya Nabi, bawalah Al-Qur'annya Nabi. Jadikan masyarakat yang dicintai oleh Nabi. Jadilah seorang istri yang dicintai oleh Nabi. Jadilah seorang suami yang dicintai oleh Nabi. Jadikan masjid yang dicintai oleh Nabi. Jadikan pondok pesantren yang dicintai oleh Nabi. Dan jadikan anak-anak kita anak yang dicintai oleh Nabi. Jangan sampai kita keluar daripada ajaran Nabi, kita jangan sampai keluar daripada sunnah Nabi. Jangan jauhkan anak kita dari Al-Quran, jangan jauhkan anak kita dengan para alim ulama, dan kita jangan sampai jauh dari majlis taklim, dan kita jangan sampai jauh dari masjid, karena itu adalah akhlak Nabi, ajaran Nabi, sunnah Nabi. Insya Allah pada malam ini saya yakin insya Allah masyarakat Waigali kelak nanti di yaumul kiamah mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
رسول الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام صلوات الله عليك صلى الله على محمد الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله عليه وسلم أدركني أدركني يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اجعلنا يا الله من عبادك الصابرين اجعلنا يا الله من عبادك خير الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم أنت نور فوق نوري تيسير وغري الذي اسمه الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وبمعجزات بسم الله وسلم يا حبيبي يا محمد عروس الخافقين وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار بفضلك سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله يا مهيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Terima kasih, mohon maaf kepada Tuan Guru, guru-guru saya semuanya, terkhusus Syekh Al-Kiram, Abah Kiai Ismadi, saya Al-Fakir, Mahfud Al-Abo. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.